Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Darwin Sarkowi dengan informasi dari dunia kriminal. Seorang oknum dokter di rumah sakit swasta di Palembang diduga lakukan pelecehan seksual terhadap seorang istri pasien. Polda Sumsel menerima laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter spesialis ortopedi berinisial M di salah satu rumah sakit swasta di Palembang. Korban berinisial Taf, 22 tahun, diketahui pasien terduga pelaku. Perbuatan tak senonoh tersebut terjadi pada Rabu 20 Desember 2023. Saat kejadian, korban hendak menemani sang suami yang sedang berobat ke rumah sakit. Terlapor MY menawarkan simulasi penyuntikan saraf kepada korban dan suaminya. Terlapor menyampaikan jika itu adalah suntikan vitamin. Kemudian setelah pelapor alias korban disuntik, ia malah merasakan pusing. Saat sudah setengah sadar, ia melihat jika terlapor sudah membuka pakaian dan berbuat asusila terhadap korban. Dapat kami jelaskan bahwa dugaan ini bukan hanya duga-duga yang berdasarkan kata dari penasihat hukum terlapor, bahwa kami juga memiliki bukti rekaman bahwa menyatakan ini pengakuan dari seorang perawat bahwa telah disuntikkan obat diduga midazolam pada saat itu. Yang efeknya itu adalah bisa pusing seperti itu dan tidak sadarkan diri. Itu berdasarkan pengakuan perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Dan berdasarkan LP kami bahwa ini kena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 22 itu menyatakan bahwa cukup satu alat bukti, Mbak. Jadi cukup satu alat bukti bahwa klien kami itu ada luka di dada sebelah kiri, itu sudah divisum. Dan sudah itu ada juga luka bekas suntikan oleh oknum dokter tersebut. Walaupun bagaimanapun juga protapnya tidak boleh seperti itu. Jadi contoh, kalau seandainya nanti ada neneknya masuk juga minta suntik, disuntik juga sama dokter itu. Kan nggak bisa seperti itu. Apalagi seorang dokter tersebut telah melanggar Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang administrasi dan inform consent, SOP-nya salah. Itu yang bisa kami jelaskan. Tolong dikawal ini. Pak Febriansyah, langkah hukum ini saat ini sudah dilakukan, Pak? Kami percaya proses. Jadi kami serahkan semua proses ke Polda Sumsel. Kami apresiasi Polda Sumsel yang telah sangat luar biasa dalam penanganan perkara ini. Dan kami serahkan pengawalannya kepada masyarakat, khususnya Kota Palembang dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal kasus ini. Bagaimana nanti? Jangan sampai ibarat kata kasus ini nanti tidak berjalan atau seperti apa. Jadi kami meminta, karena klien kami ini adalah orang susah, Mbak. Klien kami ini bukan orang yang luar biasa. Klien kami ini orang susah, makanya perlu pendampingan, perlu support dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi saya bicara ini berdasarkan hukum, ya. Jadi saya tidak beropini, saya tidak mengarang-arang cerita. Karena apa? Karena kita punya bukti rekaman yang pada saat itu diwawancarai, ya. Jadi kita berdasarkan bukti. Dalam hukum ini bukti, bukan kronologis itu silakan aja, itu harus dikaitkan dengan bukti, fakta, ya. Baru yuridis, baru kita bisa bicara itu. Kalau seandainya kita bicara berdasarkan cerita saja, ya itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Oke, soal izin ini buktinya apa, Pak, yang dimiliki oleh pihak dokter ini? Ya, pada saat rame jam 1 itu, ya, setelah datang katanya ada LSM, ada polisi, ya. Nah, setelah dari situ diwawancarai oleh ada salah seorang dokter yang sahabat daripada dokter klien saya. Nah, disitulah terjadi wawancara dan ada rekaman suaranya, ya, itu. Jadi bukannya kita mengarang cerita bahwa itu sudah ada izin. Ingat, kalau seandainya kita sudah komunikasi, ya, antara kedua belah pihak, baik lisan maupun secara tertulis, itu berlaku sebagai undang-undang. Ya, kira-kira begitu. Jadi rekaman suara ini menyatakan apa, Pak?
Gimana? Rekaman suara ini menyatakan apa? Dari pihak siapa dengan siapa? Ya, menyatakan bahwa setelah diberikan keterangan oleh dokter klien kami tersebut dan mengerti, suaminya mengerti, ya sudah lajulah dok, tolong disuntikkan. Kira-kira begitu. Tadi kan sudah saya beberkan pada saat cerita yang Pak pertama. Benadi, mengenai perawat yang kemudian disuruh keluar ini, apa alasannya Pak? Biasanya kan kalau dokter ini selalu ditemani oleh perawat ya Pak dalam ruangan. Nah ini apa ya Pak? Ya, jadi begini, perawat yang ada di rumah sakit Bunda itu minim, terbatas. Karena dia tugasnya banyak, maka dokter bilang, ya udah kalau begitu diurus aja dulu ya, yang mau menginap, yang mau pasien-pasien yang lain gitu. Dan itu memang terbatas, di rumah sakit Bunda itu memang terbatas perawatnya. Maka dokter itu sendiri yang mengambil satu tindakan gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Demikian informasi dari dunia kriminal. Simak terus informasi terbaru di channel YouTube detiksumsel.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.